Halo teman-teman kelas 11 MIPA, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan topik bahasan yaitu berkaitan dengan sistem indera pada manusia. Nah, untuk hari ini kita akan fokus pada indera penglihatan yaitu mata. Nah, teman-teman, mata sebagai salah satu alat indera kita yang berfungsi sebagai penglihatan itu punya beberapa bagian penting ya, yang diantaranya bisa kita jumpai adanya otot mata, kemudian saraf mata, dan juga bola mata. Nah, untuk tambahan lainnya kita juga menjumpai di sekitar mata ya, ada alis, kemudian ada kelopak mata, dan juga rambut-rambut mata. Nah, pada bagian ini kita akan lebih dalam lagi mengenal bagian-bagian dalam dari mata kita beserta fungsi, kemudian juga bagaimana proses penglihatan itu terjadi, dan juga tentunya ada gangguan atau penyakit pada sistem penglihatan. Nah, untuk bagian-bagian mata, teman-teman bisa sembari mencermati gambar yang Bu Apri tampilkan ini. Kita akan mulai dari lapisan paling luar yang disebut dengan konjungtiva. Nah, konjungtiva ini adalah lapisan bening ya, tipis yang terdapat pada bagian luar mata yang berfungsi sebagai pelindung mata kita. Kemudian kalau teman-teman cermati di bagian mata juga ada area yang berwarna putih gitu ya. Itu disebut dengan sklera. Jadi sklera ini berwarna putih, kemudian dia juga sebagai pelindung bola mata kita terhadap kerusakan mekanis yang terjadi. Nah, selanjutnya teman-teman ada kornea. Jadi kornea ini merupakan lapisan bening tembus pandang juga. Dia di area sekitaran iris dan pupil ya, yang tugasnya adalah menerima cahaya dan kemudian melanjutkan cahaya ke bagian yang dalam. Kemudian ada juga bagian yang disebut dengan iris. Nah, iris ini kalau teman-teman lihat itu ya di sekitaran biasa dominan kalau Indonesia itu warnanya hitam, tapi mungkin ada yang kecoklatan atau kebiruan. Jadi iris ini memberikan warna kepada mata kita. Selain itu, iris juga berfungsi untuk mengatur besar kecilnya pupil kita. Ketika intensitas cahaya yang kita terima terlalu tinggi, maka iris akan membuat pupil itu lebih kecil. Tetapi kalau intensitas cahaya yang kita terima lebih rendah, maka iris itu akan membuat pupil kita lebih besar. Nah, untuk pupil sendiri ini berfungsi sebagai pengatur masuknya cahaya ke dalam mata kita. Kemudian ada juga bagian yang disebut dengan lensa. Mungkin teman-teman juga sudah belajar ini di pelajaran fisika berkaitan dengan apa sih fungsi lensa. Nah, lensa ini berfungsi untuk akomodasi mata, jadi bisa membiaskan atau memfokuskan bayangan agar jatuh tepat di retina kita. Kemudian ada cairan yang disebut dengan aqueous humor juga. Dia mengisi bagian depan bola mata kita ya, untuk memberi bentuk kepada bagian depan bola mata kita. Nah, pada bagian dalam bola mata kita sebagian besar ini terdiri dari cairan yang disebut dengan vitreous humor. Ini lebih kental daripada aqueous ya. Jadi ini lebih kental. Fungsinya adalah dia semakin memperkokoh bola mata kita, bentuk bola mata kita, dan juga untuk meneruskan rancangan cahaya tadi. Kemudian ada juga bagian disebut dengan koroid. Nah, koroid ini berfungsi untuk mensuplai nutrisi pada mata kita. Kemudian ada juga bagian yang disebut dengan retina. Nah, retina ini berfungsi untuk membentuk bayangan, begitu ya. Di dalam retina ini ada dua sel yang disebut dengan sel batang dan juga sel kerucut. Di bagian sel batang ini berfungsi untuk menerima cahaya yang redup, kemudian atau dengan intensitas cahaya yang rendah ya. Dan tidak berwarna, sedangkan yang kerucut, sel kerucut ini berfungsi untuk menerima intensitas cahaya yang tinggi, kemudian juga berwarna begitu. Nah, teman-teman, tepat di bagian retina ini juga dijumpai bintik kuning atau fovea. Ini merupakan area yang sangat peka terhadap cahaya begitu ya. Jadi cahaya tadi itu jatuhnya harus tepat di bagian fovea atau bintik kuning ini. Kemudian juga ada yang disebut dengan badan silia atau otot yang berfungsi untuk mengatur bola mata kita gitu ya, pergerakan bola mata, dan dia juga fungsinya untuk memperkokoh lensa mata kita. Dan itu dijumpai juga adanya bintik buta. Ini tidak peka terhadap cahaya, tempat di mana saraf mata ini meninggalkan bola mata kita ya.
kemudian nanti berujung kepada saraf mata kita yang langsung berhubungan dengan otak besar kita, terutama bagian lobus occipitalis. Nah, lalu bagaimana sih proses penglihatan pada mata? Teman-teman juga bisa sembari melihat. Jadi, pertama kali ketika cahaya itu dipantulkan oleh sebuah benda, maka mata kita, yaitu pada bagian kornea, ini akan menangkap cahaya tersebut dan langsung diteruskan ke bagian iris. Iris dan pupil ini bekerja sama dalam pengaturan intensitas cahaya atau besar sedikitnya atau banyak sedikitnya cahaya yang diterima. Kemudian dilanjutkan ke bagian lensa. Nah, tugas lensa ini adalah mengatur akomodasi mata atau fungsinya dia adalah membuat bayangan itu bisa jatuh tepat di bagian retina. Khususnya adalah pada bagian bintik kuning atau yang disebut dengan fovea. Nah, di retina ini juga cahaya itu akan diterima oleh sel batang dan juga sel kerucut seperti yang Bu Apri jelaskan tadi. Kemudian ketika bayangan sudah terbentuk di bagian fovea atau retina, maka bayangan ini akan diteruskan ke bagian otak yang disebut dengan otak besar gitu ya, yaitu bagian lobus occipitalis gitu ya. Dan inilah kenapa kita bisa melihat atau menerjemahkan suatu benda yang kita lihat. Nah, Bu Apri mungkin mau bertanya kepada teman-teman juga ya. Mungkin di antara teman-teman pernah mengalami hal ini ketika tiba-tiba di siang hari gitu ya, teman-teman berada di dalam rumah, terus kemudian diminta oleh ibu kalian keluar rumah misalnya untuk membeli makanan begitu. Kemudian ketika sampai depan rumah, kalian melihat adanya cahaya, intensitas cahaya yang cukup tinggi yang membuat kalian agak silau. Nah, tiba-tiba kalian merasa pusing atau ada bayangan hitam atau kadang tiba-tiba muncul seperti bintang-bintang kerlip-kerlip begitu ya. Nah, apa sih atau hal ini itu apa begitu? Sebabnya itu apa? Nah, jadi teman-teman di bagian retina gitu ya, itu kan intensitas cahaya terlalu tinggi ya. Padahal di bagian retina kita punya bagian yang disebut dengan sel kerucut. Nah, sel kerucut ini kan peka terhadap cahaya dengan intensitas yang tinggi gitu ya, dan juga berwarna. Ketika cahaya yang tinggi tadi masuk gitu ya, kemudian kita dapatkan sel kerucut menerima itu, maka yang terjadi adalah di bagian sel kerucut itu ada yang disebut dengan senyawa rodopsin. Nah, rodopsin ini adalah perpaduan antara vitamin A dan juga protein. Ketika cahaya terlalu tinggi tadi datang, maka cahaya ini akan menguraikan pigmen rodopsin tadi. Nah, yang terjadi adalah adanya penguraian pigmen dan ini membutuhkan waktu untuk adaptasi pembentukan kembali pigmen tersebut, yaitu berarti penyatuan antara vitamin A dan juga protein. Nah, maka yang terjadi adalah ketika kita mendapatkan cahaya tinggi itu pasti kita rada pusing dan juga mungkin agak kehitaman, muncul seperti bola-bola atau bintang-bintang tadi. Itu adalah masa adaptasi di mana mata kita atau di bagian retina itu membutuhkan waktu untuk pembentukan senyawa rodopsin kembali dengan penggabungan vitamin A dan juga protein. Nah, untuk bagian selanjutnya kita akan bahas berkaitan dengan gangguan atau penyakit pada sistem penglihatan kita. Yang pertama ada yang disebut dengan rabun jauh atau miopi. Nah, pada penderita miopi ini, orang-orang tersebut tidak dapat melihat benda terlalu jauh. Kenapa? Dikarenakan lensa mata ini terlalu cembung. Akibatnya, bayangan benda ini jatuh di depan retina. Nah, orang-orang seperti ini bisa ditolong dengan menggunakan lensa mata minus atau yang disebut dengan lensa mata cekung. Nah, yang kedua adalah hipermetrofi atau yang disebut dengan rabun dekat, di mana orang-orang ini tidak mampu melihat benda itu dari jarak yang dekat. Dikarenakan lensa matanya ini lebih cekung sehingga bayangan benda itu jatuh di belakang retina. Nah, untuk penderita hipermetrofi, maka mereka disarankan untuk menggunakan lensa plus atau yang disebut dengan lensa cembung. Ada juga gangguan lainnya adalah kebutaan. Kebutaan ini merupakan kondisi di mana kurangnya persepsi visualnya atau juga bisa dikarenakan kerusakan sistem saraf gitu ya, di mana sistem saraf penglihatannya lama-lama tidak optimal sehingga berangsur-angsur akan mengalami kebutaan. Dan ini juga bisa gangguan secara fisik juga ya, entah karena kecelakaan seperti itu.
Dan gangguan kebutaan ini juga sifatnya bisa secara total dan juga bisa secara parsial, atau kebutaan artinya memiliki pandangan yang sangat terbatas gitu ya. Kalau total artinya tidak mampu melihat secara jelas, secara menyeluruh. Lalu gangguan lainnya adalah astigmatisme. Ini gangguan di mana lensa mata cekungnya itu tidak sama antara pinggir dan juga tengah, kemudian kornea matanya juga tidak teratur. Nah, sehingga membentuk bayangan itu bisa terbentuk dua, sehingga seolah-olah penderita ini juga bisa melihat bayangan itu sejumlah dua dan biasanya kabur. Biasanya untuk penderita ini bisa dibantu dengan kacamata berlensa silindris. Nah, teman-teman pernah melihat ayam gitu ya, kenapa setiap jam 5 atau jam 6 sore gitu para peternak ataupun yang memiliki ternak ayam biasanya mengembalikan ayam ke kandangnya, biasanya begitu ya. Ini dikarenakan ketika senja atau menjelang malam, ini si ayam ini sudah tidak memiliki daya penglihatan yang bagus. Nah, maka pada manusia juga terdapat suatu gangguan yang disebut dengan rabun senja, yaitu tidak bisa melihat secara baik ketika sore menjelang malam hari. Ini dikarenakan kerusakan di bagian sel retina yang seharusnya memiliki kemampuan untuk menerima cahaya dengan intensitas cahaya yang sedikit ataupun redup. Ada juga buta warna. Jadi ada juga penderita yang mengalami buta warna. Sebenarnya buta warna ini lebih dikarenakan faktor genetik juga ya, karena terpaut kromosom X, yaitu color blind. Ini menarik sekali, nanti kita akan belajar di kelas 12 bagaimana color blind itu bisa terjadi. Ini dikarenakan adanya faktor genetik berupa kromosom X yang terpaut dengan gen CB ataupun color blind tadi. Untuk orang tua yang biasanya sudah lanjut usia, begitu ya, oma, opa, biasa mengalami mata tua atau presbiopi. Ini dikarenakan lensa mata yang akomodasi matanya sudah tidak baik atau agak kaku begitu, sehingga bayangan benda itu bisa saja tidak tepat langsung berada di retina, sehingga ini biasanya orang tua ini memakai lensa cembung cekung gitu ya, kombinasi cembung dan cekung. Kemudian ada juga mata merah, biasanya kalian kucek-kucek mata atau ketika mata dirasa gatel atau apa, itu menyebabkan iritasi ketika kalian melakukan pengucekan mata. Kemudian teman-teman pasti mendengar istilah katarak ya. Biasanya katarak ini juga terjadi pada usia lanjut. Ini dikarenakan ada denaturasi atau penguraian protein, kemudian nampak keruh di bagian lensa mata begitu. Ya, baik teman-teman, terima kasih banyak sudah menyimak pelajaran biologi bersama Bu Apri, terutama pada bagian ini kita sudah bahas sistem indera berkaitan dengan sistem indera pada manusia, yaitu indera penglihatan berupa mata. Kita akan ketemu lagi minggu depan dengan bahasan yang sama, masih topik sistem indera. Semoga apa yang sudah Bu Apri jelaskan pada hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan memberkati.